Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selama kurang lebih 3 bulan ke depan, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui video seri rangkaian pelajaran yang berjudul Aku Percaya, seri pengajaran tentang pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, video ini dilatar belakangi pada waktu beberapa bulan yang lalu saya mengajar STUJK PIK 2 tentang sejarah dan teologi gereja mula-mula. Ada satu kerinduan untuk menjelaskan ataupun juga mengajak kita semua untuk melihat keindahan, makna rohani di dalam butir-butir pengakuan iman rasuli yang menjadi pengakuan iman yang diterima oleh gereja di sepanjang abad dan tempat dan juga kita ikrarkan setiap minggu di dalam ibadah. Tetapi karena tidak memungkinkan untuk membahas seluruh butir-butirnya di dalam STUJK yang waktunya sangat terbatas, maka saya berpikir untuk mengajak jemaat sekalian mempelajari keindahan pengakuan iman rasuli melalui video-video pendek selama beberapa minggu ke depan. Saya berharap dengan pemahaman ini, setiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita bisa lebih mengikrarkannya dengan kesungguhan hati dan kita juga bisa mendapatkan makna rohani daripada kekayaan pengakuan iman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas makna dari setiap butir pengakuan iman rasuli, di episode pertama ini saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kepada kita semua apa sih pengakuan iman rasuli itu. Nah, ini penting sebab setiap minggu di dalam ibadah kita mengikrarkannya, tetapi belum tentu kita semua memahami artinya. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana seharusnya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Apakah seperti doa, tutup mata, merem, menghafalkan? Atau ada sebagian orang yang dengan posisi tegap, taruh tangan di dada, seperti apa? Kita harus mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sebenarnya apa sih pengakuan iman rasuli itu? Nah, penting untuk kita boleh memahami hal ini. Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman rasuli itu lahir, muncul, diterima, dan juga digunakan di gereja di sepanjang sejarah. Itu karena ada 3 konteks kepentingan, ada 3 kepentingannya. Yang pertama adalah konteks kepentingan untuk pengajaran, atau yang bisa juga kita sebut untuk konteks katekisasi, untuk pengajaran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap ibadah Kristen, kita umat Allah itu perlu diajar terus-menerus tentang pokok-pokok ajaran yang sehat dan benar dari iman kita. Kita di dalam setiap ibadah, selain mempersembahkan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita juga perlu diajar, dibentuk menjadi umat tertentu yang hidup berdasarkan asas-asas kitab suci. Nah, jadi ketika di setiap minggu pengakuan iman rasuli itu dibacakan di dalam ibadah, disinilah penting aspek pengajaran itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang minggu demi minggu. Dengan mengucapkannya kita menjadi terbiasa, kita menjadi di-training pikiran kita untuk mengerti ajaran yang ada di dalamnya. Nah, pengakuan iman rasuli di sini berperan sebagai semacam formula dasar atau pokok-pokok dasar, inti ajaran dasar dari seluruh ajaran kekristenan yang dalam dan luas. Nah, pengakuan iman rasuli ini menjadi semacam ringkasan, pokok inti yang bisa dihafalkan oleh jemaat dan diulang terus-menerus. Karena pengajaran iman Kristen itu begitu dalam dan luas, tentu saja kita tidak mungkin menyerap semuanya di dalam satu kali ibadah. Maka disarikan intinya, pokok-pokoknya, asas dasarnya di dalam pengakuan iman rasuli. Nah, ini bukan berarti kita cukup hafal saja pengakuan iman rasuli lalu tidak perlu belajar doktrin-doktrin Kristen yang lain atau studi Alkitab yang serius. Tidak berarti begitu. Tetapi poinnya adalah 12 butir pengakuan iman rasuli ini adalah sentral, pokok, ringkasan, inti, ajaran dasar kekristenan yang menjadi batu penjuru dari seluruh bangunan pengajaran Kristen yang luas dan besar. Nah, ini konteks yang pertama, konteks pengajaran. Konteks yang kedua, apa sih kegunaan pengakuan iman rasuli itu? Kenapa kok bisa muncul? Konteks yang kedua adalah adanya bahaya ajaran sesat. Jadi pengakuan iman rasuli itu muncul dan digunakan untuk mengatasi, menangkal bahaya ajaran sesat. Nah, para pemimpin gereja mula-mula merasa butuh merumuskan pokok-pokok ajaran yang baku.
Karena mereka pada saat itu menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat. Nah, di sini para pemimpin gereja di dalam perkembangannya pada akhirnya membuat banyak sekali pengakuan iman. Misalnya pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Konstantinopel, pengakuan iman Efesus, pengakuan iman Kalsedon. Tetapi semua pengakuan-pengakuan iman yang biasanya disebut konsili-konsili ini, itu semua berakar, berdasar, mengacu kembali pada pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli adalah warisan sejarah dari ajaran-ajaran para rasul yang diterima luas oleh kalangan gereja mula-mula pada waktu itu. Dan ini menjadi pijakan untuk mengatasi semua ajaran sesat. Nah, ini penting bagi kita. Di zaman sekarang kita juga banyak sekali menghadapi ajaran-ajaran baru atau tafsiran-tafsiran baru. Bagaimana kita menentukan sebuah ajaran itu benar atau salah, tepat atau tidak? Nah, kita perlu mengujinya kembali pada pokok ajaran kita yang mendasar. Yang pertama adalah keseluruhan kitab suci. Apakah PL dan PB secara konsisten menyatakan ajaran yang sesuai, ajaran yang muncul daripada pengajaran-pengajaran yang baru itu? Apakah pengajaran-pengajaran yang baru itu sama isinya, selaras dengan yang dinyatakan di dalam PL dan PB? Kalau hanya ambil sebagian-sebagian, maka kita bisa meragukannya. Tidak perlu cepat-cepat langsung percaya. Kita perlu menganalisanya terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama untuk menguji ajaran sesat, kita perlu mengujinya berdasarkan kesesuaian dengan Alkitab keseluruhan. Tetapi yang kedua juga, untuk menentukan sebuah ajaran itu sesat atau tidak sesat, kita bisa mengujinya kembali kepada pengakuan iman rasuli. Kalau bertentangan dengan pengakuan iman rasuli, maka kita dengan tegas akan menolaknya, tidak menerimanya. Nah, jadi pengakuan iman rasuli adalah formula yang baku yang diterima oleh orang-orang Kristen di sepanjang abad dan tempat untuk menjaga kelurusan ajaran kita daripada bahaya ajaran-ajaran sesat. Nah, konteks yang ketiga dan terakhir dari kemunculan pengakuan iman rasuli. Kenapa kok ada pengakuan iman rasuli? Nah, pengakuan iman rasuli ini dirumuskan juga untuk kepentingan kesatuan gereja. Nah, karena ada berbagai macam ajaran tadi ya, ada yang sesat dan yang tidak sesat. Ya, memang ada yang sesat, ada yang tidak sesat juga. Nah, kalau sesat jelas kita tidak terima, kita tolak. Nah, tetapi dari antara yang tidak sesat, yang lurus, yang sehat, itu juga bukan hanya semuanya satu macam. Ada berbagai macam. Ada berbagai tafsiran yang berbeda-beda. Gereja satu dan gereja yang lain bisa menafsir hal-hal tertentu secara berbeda. Contoh, cara beribadah, pilihan lagu, pilihan musik, ritual tertentu. Ya, setiap gereja bisa punya perbedaan-perbedaan. Dan tidak semua ini sesat. Ya, di dalam yang benar sekalipun yang tidak sesat ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita bisa sikapi dengan bijak? Nah, kita membutuhkan patokan, kita membutuhkan dasar. Di zaman sekarang ada dua ekstrim gereja. Ada satu gereja yang berpikir semua pandangannya harus sama seperti dia. Jadi gereja kelompok-kelompok Kristen tertentu yang berpikir ajarannya paling tepat, tafsirannya paling tepat, ibadahnya paling tepat, lagunya paling tepat, khotbahnya paling tepat, pendetanya paling tepat, semua paling tepat. Kalau beda sedikit sama cara dia, semuanya salah, hanya dia yang benar. Nah, ini adalah ekstrim, ini keliru, tentu saja tidak seperti itu. Kita lihat di dalam Alkitab, para rasul pun bisa punya perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi mereka tetap bersatu sebagai tubuh Kristus. Nah, tapi di sisi lain ada ekstrim yang lain. Ada gereja-gereja yang tidak peduli dengan perbedaan. Motonya, slogannya adalah tidak apa-apa berbeda-beda, yang penting satu, percaya Yesus. Jadi mau ajarannya berbeda, beragam, tidak ada keseragaman, terserah. Semua diterima, apapun boleh. Tafsiran kamu A, B, C, D, E sampai Z, semua boleh. Yang penting kita sama-sama Kristen, jangan ribut. Tidak perlu mempersoalkan. Nah, ini juga ekstrim. Kitab suci berkata kalau ada perbedaan kita harus cermati, kaji. Kenapa bisa ada perbedaan? Nah, di sini menyikapi perbedaan-perbedaan kekristenan gereja yang berbeda-beda aliran, berbeda-beda tafsiran, kita bisa menggunakan satu sikap, yaitu untuk hal-hal yang prinsip harus satu suara. Untuk hal-hal yang inti harus satu suara. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang bersifat tentatif masih sementara,
kita boleh ada perbedaan pendapat, meskipun perbedaan itu juga perlu dikaji sejauh mana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Dan tentu kita tidak akan membahasnya sekarang. Dan di dalam semua area, baik itu yang sama maupun yang berbeda, kita harus menerapkan kasih Kristus. Nah, tetapi persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana membedakan mana yang inti dan yang tidak inti. Mana yang ajaran kita boleh beda dan tidak boleh beda. Nah, di sini pengakuan iman rasuli menjadi sebuah patokan, pedoman. Untuk hal-hal yang diatur di dalam pengakuan iman rasuli, kita tidak boleh beda, harus sama. Kalau tidak sepakat sesuai pengakuan iman rasuli, berarti itu pengajaran yang keliru. Jadi untuk hal-hal yang diatur di dalam pengakuan iman rasuli, misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, tentang Roh Kudus, tentang kelahiran anak darah, tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kita harus satu suara, harus sepakat. Tidak boleh beda-beda pendapat. Semua yang diatur di pengakuan iman rasuli itu pokok ajaran. Kita harus sama di bagian itu. Nah, tetapi untuk hal-hal yang di luar itu, nah di sini ada ruang untuk perbedaan, tetapi tentu kita perlu diskusikan. Tidak semua perbedaan juga berarti semuanya benar. Tetap harus diuji tafsiran-tafsirannya. Nah, tentu saja kita membutuhkan waktu yang lain untuk membahas dan mendiskusikan ini. Tetapi pada dasarnya di dalam sesi pengantar hari ini kita telah belajar apa sih pengakuan iman rasuli itu. Pengakuan iman rasuli adalah inti ajaran dasar kekristenan, pokok ajaran kekristenan yang muncul dan digunakan untuk pengajaran, untuk menangkal ajaran sesat, dan juga untuk menyatukan gereja, menjadi asas pemersatu gereja. Nah, kalau begitu kita melihat pengakuan iman rasuli di dalam dirinya sendiri itu punya konsep-konsep teologis yang sangat mendalam dan semuanya didasarkan pada kesadaran pemikiran. Ya, jadi untuk mengajar itu kan kesadaran pemikiran. Untuk menangkal ajaran sesat itu juga kesadaran pemikiran. Ya, dan untuk mempersatukan gereja itu juga kesadaran pemikiran. Jadi, apa implikasinya bagi kita? Apa artinya, maknanya, dampaknya bagi kita? Dampaknya adalah setiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita harus mengikrarkannya dengan kesadaran penuh, dengan pemahaman, dengan pengertian. Kita harus ngerti apa yang kita omong. Pengakuan iman rasuli bukan mantra yang diulang terus minggu demi minggu, bukan jimat untuk pegangan kalau kita takut atau sedang menderita. Pengakuan iman rasuli dalam dirinya sendiri juga bukan doa kepada Tuhan, bukan. Tetapi lebih bersifat satu aklamasi, satu pernyataan, deklarasi, ya, pengakuan yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan kepada komunitas umat Allah. Jadi setiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam ibadah, saya mendorong kita untuk mengikrarkan dengan kesiapan, dengan keseriusan, dan dengan pemahaman, kesadaran apa yang kita ucapkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat dan di dalam kesatuan gereja. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu di seri episode yang kedua.